Saat ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata pelajaran matematika peminatan, yakni materi tentang persamaan trigonometri. Adapun beberapa materi prasyarat yang wajib dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari materi persamaan trigonometri. Materi prasyarat yang pertama adalah kita harus benar-benar menguasai tentang perbandingan trigonometri. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 perbandingan trigonometri, yakni sinus, kosinus, tangen, kosekan, yang merupakan kebalikan dari sinus, sekan, yang merupakan kebalikan dari kosinus, dan kotangen, yang merupakan kebalikan dari tangen. Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah kita harus benar-benar menguasai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Dalam tabel tersebut ditampilkan semua nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang ditampilkan dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Nah, apabila dalam bentuk radian, hal yang perlu kalian ingat bahwa nilai pi itu setara dengan 180 derajat. Jadi contohnya misalkan pi per 6 radian. Pi per 6 radian itu setara dengan 30 derajat karena pi per 6. 180 derajat dibagi 6 adalah 30 derajat. Seperti itu. Jangan lupa dicatat, dipelajari, dan dihafal ya. Sekarang kita akan masuk dalam materi persamaan trigonometri. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Nah, persamaan trigonometri secara definisi adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Contoh-contoh persamaan trigonometri dapat kita lihat dalam tampilan, yakni contohnya adalah 2 sin X sama dengan 1, atau tangen X tambah akar 3 sama dengan 0, atau kosinus X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, bila kita cermati persamaan-persamaan tersebut, terdapat satu variabel, yakni variabel X. Variabel X inilah yang disebut sebagai sudut yang belum diketahui. Sehingga jelas nanti tujuan kita adalah mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nanti X itu bisa dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Untuk menentukan himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut, tentu akan sulit jika kita hanya mencarinya secara manual, sehingga diperlukan adanya aturan untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut. Terdapat 3 aturan yang akan saya jelaskan pada saat ini. Aturan yang pertama yakni persamaan sinus. Jika persamaannya dalam bentuk sinus X sama dengan sinus alfa, dalam hal ini X itu adalah sudut yang kita cari, sedangkan alfa di sini adalah biasanya merupakan sudut-sudut istimewa. Nah, untuk menentukan nilai X untuk persamaan sinus ini, terdapat 2 aturan yang kita gunakan, dan dua-duanya harus dikerjakan ya. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian untuk aturan yang kedua, yakni persamaan kosinus.
Apabila terdapat persamaan cos X sama dengan cos alfa, di mana X itu sudut yang kita cari ya, sedangkan alfa itu biasanya merupakan sudut istimewa, maka penyelesaiannya juga terdapat dua penyelesaian, yakni X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat dan X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian aturan yang terakhir yakni persamaan tangan. Apabila ditemui persamaan tangan X sama dengan tangan alfa, maka penyelesaiannya langsung saja X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Apabila kita cermati, dalam persamaan sinus, kosinus, dan tangen, penyelesaiannya itu membutuhkan variabel K. Nah, K itu apa? K itu merupakan suatu konstanta yang mulai dari bilangan 0, plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 4, dan seterusnya, di mana konstanta tersebut harus kita substitusikan dalam penyelesaian persamaan-persamaan sinus kosinus tangen sampai diperoleh nilai X yang memenuhi interval yang diinginkan atau interval yang ditanyakan. Saat ini, mari kita membahas soal-soal terkait persamaan trigonometri. Soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi persamaan sinus X sama dengan 1/2 akar 3 untuk nilai X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah. Nah, ini merupakan persamaan sinus. Ya, ingat kembali untuk aturan persamaan sinus, di mana jika bentuk sin X sama dengan sin alfa, maka untuk menentukan X-nya, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti pertama kita berusaha untuk membentuk sin X sama dengan sin alfa. Kita tentukan alfanya. Nah, karena sin X sama dengan 1/2 akar 3, sekarang kita berusaha untuk mencari 1/2 akar 3 itu adalah nilai dari perbandingan sinus untuk sudut berapa derajat. Yang paling minimal saja ya, bisa di kuadrat 1, 2, 3, atau 4. Nah, karena ini positif, tentu kita lihat saja nilai sin di kuadran 1. Nilai sinus untuk sudut berapakah yang nilainya 1/2 akar 3. Nah, jika kalian perhatikan kembali tabel yang telah ditampilkan dalam slide, 1/2 akar 3 itu sama saja dengan nilai sinus 60 derajat. Ya, jadi alfanya di sini 60 derajat. Nah, sekarang sudah dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin alfa. Maka kita langsung saja ke penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya itu ada dua, yakni yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan dulu yang pertama. Di sini X sama dengan alfanya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang tinggal kita mengisi nilai K. K itu bisa mulai dari 0. Kita mulai dari K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka ini hasilnya adalah 60 derajat ditambah 0 ya. Ini kan hasilnya 0 ya. Hasilnya sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 60 derajat
ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini nilainya adalah 60 ditambah 360, 420 derajat. Nah, nilai ini sudah tidak memenuhi selang, karena di sini selangnya diminta dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau 420 derajat kan sudah lewat dari 360 derajat, sudah tidak berada dalam selang ini, dalam interval yang diinginkan ini. Nah, berarti sampai sini sudah tidak memenuhi. Nah, apabila nilai K sama dengan 1 itu sudah tidak memenuhi, di sini hasilnya tidak memenuhi, maka untuk K sama dengan 2, 3, dan seterusnya itu juga pasti tidak akan memenuhi. Seperti itu. Nah, kita sekarang mencoba untuk K sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya menjadi 60 dikurang 360. Berarti negatif 300 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi karena selang yang diminta adalah 0 sampai 360. Juga tidak memenuhi. Nah, maka untuk negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya juga pasti tidak memenuhi. Jadi untuk persamaan yang pertama itu yang memenuhi adalah 60 derajat. Kemudian, untuk penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa ditambah K dikali 360 derajat, maka ini menjadi X sama dengan 180 derajat, alfanya di sini adalah 60 derajat, kurang 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, maka di sini X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan semua nilai K. Dimulai dari nilai K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 120 derajat. Nah, 120 derajat ini memenuhi interval ini. Nah, berarti dia memenuhi, masuk himpunan penyelesaian. Kita lanjut dengan K sama dengan 1. Maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, 120 ditambah 360 ini hasilnya 480 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi lagi. Ya, ini sudah tidak memenuhi karena sudah melewati interval. Maka K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya juga pasti tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 120 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini sama dengan negatif 240 derajat. Ini juga sudah tidak memenuhi karena sudah di luar interval, sehingga di sini kita sudah menyelesaikan dua penyelesaian dari persamaan sinus, diperoleh dua sudut yang memenuhi nilai X, yakni 60 derajat dan 120 derajat. Dengan demikian, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 60 derajat dan 120 derajat. Seperti itu. Soal nomor 2. Nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan 1/2 untuk nilai X berada di selang 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah, nah ini merupakan persamaan kosinus. Nah, ingat kembali untuk aturan persamaan kosinus, jika cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti langkah pertama adalah kita mencari nilai alfa dulu, sudut minimal untuk persamaan ini. Nah, jika cos X sama dengan 1/2, sekarang kita mencari 1/2 itu merupakan nilai cos untuk sudut berapa derajat kah? Nah, seperti kita ketahui bahwa 1/2 itu adalah nilai dari cos 60 derajat, sehingga alfanya di sini adalah 60 derajat. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama adalah X itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan penyelesaian yang kedua adalah
X itu sama dengan negatif alfa ditambah 360 derajat. Nah, langsung kita masukkan nilai alfanya. X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan dulu untuk ini. Kita misalkan nilai K itu 0. Berarti jika K-nya 0, ini sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat masih memenuhi interval 0 sampai 360 ya. Maka ini memenuhi, masuk himpunan penyelesaian. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1. Nah, X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 420 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi interval yang ditanyakan atau yang diinginkan. Maka, ini tidak akan masuk himpunan penyelesaian. Otomatis untuk K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya juga pasti tidak memenuhi. Maka kita coba yang negatif. K sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 300 derajat. Ini juga tidak memenuhi interval yang diinginkan. Maka untuk persamaan yang pertama ini, untuk penyelesaian yang pertama, nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat. Nah, kita lanjut pada penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang kedua ini, langsung saja kita substitusikan nilai alfanya 60 derajat, berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita mulai dengan K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya negatif 60. Ini tentu saja tidak memenuhi interval yang diinginkan. Nah, kita lanjut dengan K sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 300 derajat. Nah, ini memenuhi interval 0 sampai 360. Ini masuk himpunan penyelesaian. Lalu kita lanjut K sama dengan 2. Berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, ini 720 dikurang 60. Ini hasilnya adalah 660 derajat. Tentu saja ini tidak memenuhi interval, maka untuk K sama dengan 3 dan seterusnya itu tidak memenuhi juga. Nah, kita coba dengan K sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya pasti negatif ya. Negatif 420. Nah, tentu saja ini tidak memenuhi. Nah, berarti untuk min 1, min 2, min 3, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaian, yakni 60 derajat dan 300 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi untuk persamaan cos X sama 1/2 untuk selang X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Soal ketiga, nilai X yang memenuhi persamaan tangan 2X sama dengan 1/3 akar 3 untuk nilai X dari 0 derajat sampai dengan 270 derajat adalah, dan ini merupakan persamaan tangan. Ingat kembali rumusan aturan untuk persamaan tangan. Jika tangan X sama dengan tangan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti kita mencoba mencari alfa terlebih dahulu. Nah, tangan 2X, di sini persamaannya adalah tangan 2X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 itu sama saja dengan nilai tangan dari 30 derajat. Nah, sekarang tinggal ke penyelesaiannya. Nah, karena di sini 2X, tetap kita tuliskan berarti penyelesaiannya ini ya, kita ikuti. 2X sama dengan alfa. Alfa di sini adalah 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini kan nilainya harus X, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini kita bagi dengan 2 karena di sini ada 2X gitu. Nah, semua kita bagi 2 berarti jadi X sama dengan kita bagi 2, 15 derajat ditambah K kali 180 bagi 2, 90
derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita substitusi nilai K. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 90 derajat. Ini hasilnya adalah 15 derajat. Nah, 15 derajat ini masuk dalam interval yang ditanyakan atau yang diinginkan. Berarti ini memenuhi. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 90 derajat. Hasilnya adalah 105 derajat dan ini masih memenuhi interval. Berarti masuk himpunan penyelesaian. Lanjut, K sama dengan 2. Maka X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 90 derajat. Ini hasilnya adalah 195 derajat. Nah, ini juga masih memenuhi, masuk himpunan penyelesaian. Ya, kita lanjut untuk K sama dengan 3. Nah, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 3 kali 90 derajat. Ini hasilnya adalah 285 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi interval dari 0 sampai 270 derajat. Sehingga 285 derajat tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba untuk K, nilai K negatif. K sama dengan negatif 1. Maka nilai X sama dengan 15 derajat ditambah negatif 1 kali 90 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 75 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Maka untuk nilai-nilai negatif selanjutnya juga pasti tidak memenuhi. Sehingga diperolehlah 3 sudut yang memenuhi persamaan tangan 2x sama dengan sepertiga akar 3 untuk nilai x dari 0 derajat sampai 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 105 derajat, dan 195 derajat. Soal yang keempat, nilai X yang memenuhi persamaan akar 2 sin 3X sama dengan 1 untuk nilai X dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat adalah, nah ini pasti merupakan persamaan sinus. Kita sederhanakan dulu persamaan ini. Nah, akar 2 sin 3X sama dengan 1. Nah, akar 2 kita pindah ruas dulu ya. Nah, di sini karena operasinya kali, berarti pindah ruas menjadi bagi. Berarti ini menjadi sin 3x sama dengan 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2. Nah, sin 3x itu sama dengan, kalau 1 per akar 2 kan sama aja dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan seperti normalnya persamaan sinus, kita tinggal mencari nilai alfa, berarti sama saja dengan sin 3x sama dengan sin berapakah yang nilainya 1/2 akar 2. Nah, kita tahu bahwa nilai sinus 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Tinggal kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama adalah 3x sama dengan alfa, berarti 45 derajat, ditambah k kali 360 derajat. Dan penyelesaian yang kedua adalah 3x sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat alfa ya, ditambah k kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan satu persatu, mulai dari persamaan yang pertama, penyelesaian yang pertama ini. Nah, semua ini kita harus bagi dengan 3, sehingga menjadi x sama dengan 15 derajat ditambah k kali 120 derajat. Nah, tinggal kita masukkan nilai k. Untuk k sama dengan 0, berarti x sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Ini hasilnya 15 derajat. Ini memenuhi interval ini. Jadi, 15 derajat itu masuk himpunan penyelesaian. Kita lanjut dengan k sama dengan 1. Berarti x sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Ini hasilnya adalah 135 derajat. Dan ini masih memenuhi, masuk himpunan penyelesaian. Lanjut k sama dengan 2.
Berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Ini hasilnya adalah 255 derajat. Nah, 255 derajat sudah tidak memenuhi interval ini. Makanya sudah tidak memenuhi. Kita stop sampai sini. Karena sudah pasti untuk K sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Kita coba dengan K nilai negatif. K negatif 1, berarti X sama dengan 15 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat. Ini hasilnya pasti negatif, yakni negatif 105 derajat yang juga tidak memenuhi. Maka untuk nilai negatif lainnya juga pasti tidak memenuhi. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 sudut yang memenuhi. Kita lanjut dengan penyelesaian yang kedua. Ini menjadi 3X sama dengan 180 dikurang 45 adalah 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita bagi dengan 3 lagi. Seperti ini, berarti jadi X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kita bagi 3. Nah, kita mulai dengan nilai K sama dengan 0, maka X pasti sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Ini hasilnya adalah 45. 45 derajat memenuhi interval. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Ini hasilnya adalah 165 derajat. Ini juga masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Ini menjadi 285 derajat. Ini sudah tidak memenuhi interval 0 sampai 180. Sudah di luar interval. Nah, sekarang kita coba untuk K negatif. K negatif 1 berarti X sama dengan 45 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 75 derajat, dan ini tidak memenuhi. Maka untuk nilai negatif-negatif yang lain juga pasti tidak memenuhi. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan akar 2 sin 3X sama dengan 1 adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Seperti ini. Selanjutnya, himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurang pi per 3 sama dengan akar 3 untuk nilai X dari 0 sampai 2pi adalah, nah ini merupakan persamaan kosinus tapi dalam bentuk radian. Nah, apabila kalian masih kesulitan apabila dalam bentuk radian, maka silahkan mengubah radian ke bentuk derajat. Nah, seperti ini. Kalau saya ubah ke dalam bentuk derajat, dia ini akan setara dengan 2 cos X dikurang pi itu 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 berarti sama dengan kurang 60 derajat. Sama dengan akar 3. Seperti ini. Nah, untuk selangnya berarti ini dari 0 derajat sampai dengan 2 kali 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, seperti itu. Tinggal kita menyelesaikan, kita sederhanakan dulu. 2 ini kan artinya 2 kali cos X kurang 60 derajat. 2 ke ruas kanan dulu ya. Berarti ini jadi cos X dikurang 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Atau cos X kurang 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sekarang tinggal kita menentukan nilai alfa yang memenuhi. Jadi, untuk cos X kurang 60 derajat itu sama dengan cos berapakah yang nilainya 1/2 akar 3? Ya, betul sekali, yakni cos 30 derajat. Berarti alfanya ini adalah 30 derajat. Nah, tinggal kita masuk ke penyelesaian cos. Berarti menjadi X kurang 60 derajat sama dengan alfa 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini penyelesaian yang pertama, sedangkan penyelesaian yang kedua adalah
X dikurang 60 derajat sama dengan negatif alfa, berarti negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita kerjakan dulu penyelesaian yang pertama. Berarti ini nilai negatif 60 derajat kita harus pindah ke ruas kanan dulu. Berarti menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah 60 derajat menjadi 90 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Tinggal kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi ini nilai X yang memenuhi pasti 90 derajat. Nah, 90 derajat ini masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jadi ini memenuhi, masuk himpunan penyelesaian. Lanjut dengan K sama dengan 1, maka X ini sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini sudah melewati 360 derajat ya pasti ya. Hasilnya pasti ini adalah 450 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Maka tidak usah dilanjutkan untuk K2, 3, dan seterusnya. Kita coba untuk K itu negatif. Mulai dari negatif 1, X sama dengan 90 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya pasti negatif 270 derajat, yang juga tidak memenuhi. Ya, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Kita pindah negatif 60, berarti X sama dengan negatif 30 derajat tambah 60 derajat adalah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0, maka X pasti sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat, dan ini memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, masuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, ini sudah 390 derajat, ini tidak memenuhi interval. Maka tidak usah dilanjutkan untuk 2, 3, dan seterusnya. Kita coba untuk K negatif, maka ini X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 330 derajat, yang juga tidak memenuhi interval. Maka tidak usah dilanjutkan untuk negatif 2 dan seterusnya. Sehingga diperolehlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X kurang pi per 3 sama dengan akar 3. Untuk nilai X itu dari 0 sampai 2 pi, nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat. Ya, mulai dari yang terendah 30 derajat dan 90 derajat. Soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi sekan X tambah 20 derajat sama dengan 2 untuk nilai X itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah. Nah, yang telah kita pelajari adalah persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, berarti untuk sekan, kita akan ubah ke bentuk sinus, kosinus, atau tangen. Seperti yang kita ketahui bahwa sekan itu merupakan kebalikan dari kosinus. Berarti sekan X tambah 20 derajat itu sama saja dengan 1 per kosinus X tambah 20 derajat. Ingat kembali, sekan itu kebalikan dari kosinus. Oke? Sama dengan 2. Nah, tinggal kita kali silang ya. Berarti ini menjadi 1 per 2 sama dengan cos X tambah 20 derajat. Jadi normalnya menjadi cos X tambah 20 derajat sama dengan 1/2. Jadilah persamaan kosinus. Nah, sekarang seperti normalnya menyelesaikan persamaan kosinus, langsung kita cari nilai alfa. Berarti cos X tambah 20 derajat sama dengan cos berapakah yang nilainya 1/2? Ya, cos 60 derajat. Nah, kita langsung ke penyelesaian cos. Penyelesaian yang pertama adalah X tambah 20 derajat sama dengan
alfa berarti 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini persamaan penyelesaian yang pertama. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua berarti X tambah 20 derajat sama dengan negatif alfa berarti negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita menyelesaikan persamaan yang pertama dulu. Untuk K sama dengan 0, maka X tambah 20 derajat ini sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke, ini saya pindah dulu ya. Berarti X sama dengan 60 derajat dikurang 20 berarti 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 40 derajat. Ini memenuhi interval 0 sampai 360. Berarti ini masuk himpunan penyelesaian, masuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, hasilnya adalah 400 derajat. 400 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi karena sudah di luar interval. Berarti tidak usah dilanjutkan untuk K2, D3, dan selanjutnya. Kita coba untuk K nilai negatif, negatif 1. Berarti X sama dengan 40 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Dan ini hasilnya pasti sama dengan negatif 320 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Ya, seperti itu. Berarti untuk K-2, -3 seterusnya juga tidak memenuhi. Sampai saat ini baru satu nilai X yang memenuhi, yakni 40 derajat. Kita lanjut dengan penyelesaian yang kedua. Berarti positif 20 derajat kita pindah dulu ke ruas kanan. Berarti jadi X sama dengan negatif 60 derajat dikurang 20 derajat. Berarti negatif 80 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti ini. Kita coba untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 80 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 80 derajat dan tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Lanjut, K sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 80 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Negatif 80 ditambah 360 adalah 280 derajat dan ini memenuhi himpunan penyelesaian. Lanjut untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan negatif 80 derajat ditambah K 2 kali 360 derajat. Ini berarti 720 dikurang 80. Maka hasilnya adalah 640 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Berarti K sama dengan 3 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Kita coba untuk K nilai negatif, berarti mulai dari K sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 80 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, ini hasilnya pasti negatif ya. Berarti sama dengan negatif 440 derajat. Sudah tidak memenuhi. Dengan demikian, terdapat dua sudut yang memenuhi persamaan sekan X tambah 20 derajat sama dengan 2 untuk selang X dari 0 derajat sampai 360 derajat, yakni 40 derajat dan 280 derajat.